Kita absen satu demi satu. Bagaimana urusanmu dengan ibundamu? Urusanmu dengan ayahandamu? Yang dalam kajian kita jadikan silsilah membersihkan hati itu adalah kita lacak satu demi satu. Itu adalah pengajian khusus, mungkin satu pertemuan khusus. Urusanmu dengan ayah ibundamu. Yang kedua, urusanmu dengan suami istri. Urusanmu dengan adik saudaramu, silaturahmi. Urusanmu dengan anakmu. Sampai nanti urusanmu dengan pembantu-pembantumu. Ada semuanya. Ini perlu diberesin. Kadang orang Masya Allah rajin ibadah dan sebagainya. Luar biasa. Tapi sama tetangga nyelekit kalau ngomong. Ini ada model begitu. Bukan di hari ini. Zaman Nabi. Ada pada zaman Nabi seorang wanita itu disebut tentang imra'ah tudhkar bikathratis salati wassiyami. Seorang perempuan yang disebut diadukan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang Masya Allah ahli puasa dan ahli sholat. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sehingga orang geleng-geleng kepala, hebat itu perempuan. Cuman ceritanya ada lanjutannya, khairu annalaha syai'an tu'dhi bihi jiranaha. Cuman dia punya kebiasaan suka nyakiti tetangga. Dalam riwayat bilisaniha, kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Padahal ngajak kebaikan, cuman dasar mulutnya, mulut ada durinya. Ngomong ngajak ibadah pun nyelekit. Ngomong dikit-dikit nyelekit, bu sudah tua kok gak ngaji-ngaji, nyelekit. Nyelekit, ngomong pakai tua-tua kayak enaknya. Ada model orang nyelekit, padahal gayanya ngaji. Hati-hati. Nabi menyebutkan perempuan yang disebut di ahli ibadah, la khaira fiha, nggak ada baiknya dia, innaha min ahlin nar, dia ahli neraka. Padahal dia punya ahli ibadah yang banyak, dia ibadah banyak. Permasalahannya Pak, nyakiti sesama. Innaha min ahlin nar, itu yang disakiti siapa tadi? Tetangga. Tetangga itu luar pagar pada dalam pagar. Di luar pagar, bagaimana seorang istri nyakiti suaminya? Ayo harus berpikir kita. Suami nyakiti istri. Hari ini akan kita selesaikan. Penutup. Maka termasuk nasihat dari Gulbulia hari ini, tolong benahi rumah tangga. Benahi keluarga. Pastikan di rumahmu gak ada yang mengangkat suara. Pastikan di rumahmu tidak ada yang membentak-bentak. Kalau masih ada, Anda keras kepala. Kalau ada masih bentak-bentak di rumah tangga, keras kepala. Baik perempuan atau laki-laki. Kita harus serius ini membuat perubahan yang indah di rumah. Sebab jika ada satu mengangkat suara, keras kepala, lihat, marah-marah, dan pokoknya ini akan menular kepada yang lainnya. Sehingga yang lain menjadi tertekan, kena mental, stres, marah-marah juga. Semuanya marah-marah. Berangkat dari jago marah, tukang marah di dalam rumah, dia akan keluar di masyarakat marah. Di mimbar pun akhirnya suka marah-marah. Karena memang sudah rusak dia. Kita ingin membangun rumah kita yang indah. Rumah yang indah. Seorang ayah yang hebat bukan ayah yang ditakuti, tapi ayah yang dikagumi. Ada ayah ditakuti, anaknya kalau ngomong, kamu aja ada enak. Waduh, berarti ayahnya sepertinya dia adalah genderuwo. Pakai kopiah putih, Pak Haji genderuwo. Pak Haji monster. Ada loh orang begitu, gayanya ahli ibadah dan sebagainya. Lucu dia. Anda jangan membuat tertawa setan, sebab kan setan senang dengan begitu. Akhirnya rumah tangga tidak indah. Tidak indah itu macam-macam akibatnya nanti. Anak rusak, keluarga rusak. Sehingga kejahatan-kejahatan yang macam-macam berangkat dari situ. Dari nasihat guru mulia Pak, saya tolong membuat harmonis rumah tangga. Dimulai dari kita sendiri. Tolong jangan menilai pasangan. Karena kelemahan dalam belajar itu adalah ilmu seolah-olah dia tidak merasa sebagai manusia. Hanya orang lain dok. Kalau masuk ke otaknya pemahaman itu betul kata Buya tuh. Suami istri nggak benar, seorang suami zalim, langsung sang istri betul suamiku tuh. Suami juga begitu kebaik istrinya. Tidak ada yang kebaik untuk dia. Belajar nggak begitu, belajar adalah untuk aku. Itu baru benar. Hanya karena tempatnya aja berbeda. Coba kalau suami istri jejer, ini bisa bermasalah kalau lagi ngaji. Giliran Buya ngomong suami harus benar, gak boleh zalim dan sebagainya. Istri langsung ikut, denger tuh. Itu nggak bisa benar rumah tangganya.
Mau dia nggak mau benar, pengen menjadi pasangan. Apa nggak begitu belajar? Saya diam saja, istri suami sudah mendengar. Kita tuh salah cara belajar, bukan untuk aku. Seolah-olah dia tidak ingin masuk surga. Jujur hari ini kita perlu serius. Di dalam sholat pun dia assalamualaikum, kita yang serius. Mungkin harus terlintas di hati assalamualaikum istriku. Aku nggak akan berbuat zalim kepada dia lagi. Aku sering bentak-bentak. Aku sering, Masya Allah, kedoliman ada balasannya di akhirat. Dolim kepada pasangan apalagi. Harus kita mulai dari rumah kita yang indah. Jadi jangan sampai ada nanti caci maki, olok-olokan. Bagaimana mencaci? Kalau Anda keras dengan istri, tidak akan menjadikan dia lembut hati kok. Sebab kekerasan kita akan menjadikan keras juga. Tampak lembut tapi tidak lembut, hatinya kecil, minder, takut. Tidak ada indah. Contoh kita baginda-baginda itu indah sekali. Sampai digambarkan begini loh Rasulullah itu. Jika baginda Nabi itu berada di medan laga, begitu gagahnya beliau seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Kalau di medan laga begitu gagahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi baginda kalau sudah masuk rumahnya begitu mesra dan indahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal peperangan. Egois, perempuan keras kepala. Hidup marah dok dengan suami nuntut. Betul tadi ada seorang istri mengatakan kalau telepon sama orang dia bisa senyum. Tapi sama suami jadi keras. Ada apa dengan itu semuanya? Jangan kita memiara kebodohan dalam diri kita. Kalau kita ingin menjadikan pasangan kita lembut, kita yang lembut. Ya pasanganku keras, apakah dengan kerasku akan lembut dia? Oh tidak. Tidak boleh kita membalas dengan kekerasan. Kalau kita ingin dia lembut, kita harus dengan kelembutan. Kita perlu belajar serius hari ini. Makanya kalau belajar bukan Anda ingin merubah pasangan Anda. Rubah diri Anda sendiri. Pasanganmu akan berubah dengan sendirinya. Jadilah orang cerdas dalam rumah tangga. Nggak boleh ada mengangkat suara, caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ini nanti yang akan dibaca oleh anak-anak kita. Sehingga menjadi anak-anak yang tumbuh subur dalam rumah yang baik. Tapi kalau setiap hari anaknya melihat peperangan bapak ibunya, anak keras. Dan yang jelas anak tidak bisa menghargai orang tuanya, maka berbaktinya sudah tidak ada lagi. Orang tuanya bukan menjadi figur yang diidolakan. Sehingga dia punya intisab, punya sambung kepada bapak ibunya sama bapak ibu untuk bisa menyekolahkannya. Tapi bicara cinta, no. Ya pulang ke rumah, tapi bukan dengan hatinya. Dia tidak tertarik lagi dengan bapaknya. Bagaimana akan tertarik dengan bapaknya? Dia melihat ibunya ditempeleng sama dia kok. Dia kurang ajar sama ibu. Ya, dia hanya patuh saja, patuh secara zahir. Tapi batinnya tidak. Bagaimana dia mencintai ibunya? Ibunya mencaci maki bapaknya. Kerjaannya marah-marah tok. Padahal bapak pulang kerja, sudah tahu bapak pulang kerja lagi tidak dapat duit, mestinya ibu kan menghibur, malah bilang, "Lama ini bagaimana mau makan apa?" Kita perlu lembut hati wahai hamba Allah. Jangan sampai lapar kita ditambahi dengan kekerasan kita menjadi semakin lapar. Akan tapi keindahan harus diwujudkan dalam rumah tangga. Ini di rumah kita tolong suami istri, kita mulai dari suami istri. Jadilah contoh buat anak-anak Anda. Mungkin hari ini Anda telah salah, oke telah salah, ya. Tapi orang cerdas yang salah ya salah, tinggal sekarang berubah. Tahun ini kita tahun rumah tangga. Mungkin kami mana-mana tidak akan bicara lebih dari ini. Sebab kita bicara tentang pendidikan, dididik anak di sini pulang ketemu orang tua begitu. Ternyata apa? Dia nggak bisa berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Dia sudah dendam dengan bapak ibunya. Allah. Kalau sudah punya dendam dengan bapak ibunya tidak akan bisa dihantarkan pada kemuliaan. Ribut, rumah tangganya tidak indah. Ayo, harus bahagia. Kita gaya romantis itu penting. Romantis dilihat oleh seorang anak, saling menghargai itu indah. Sampai kita menggambarkan begini loh gambarannya. Suami istri ada lagi duduk di rumah begini. Suami istri, tiba-tiba anaknya pulang sekolah. Dengan semangat anaknya langsung datang kepada ayahnya, mau salaman kepada ayahnya. Ternyata sang ayah mengatakan, "Oh tidak sayang, jangan ke ayah dulu, umikmu dulu sayang." Sebab kata Rasulullah, umikmu dulu 3 kali baru ayah. Sayang ya, ke umik dulu, diantarkan ke umiknya. Ternyata di saat sang anak akan salaman dengan umiknya juga ngangkat tangan. Oh stop sayang,
Imam kita di rumah adalah ayahmu. Ayo salim ke ayahmu. Seorang anak bingung tapi bingung dengan penuh kekaguman. Jujur, apa yang terjadi pada anak Anda jika suatu ketika anak Anda buka pintu, Anda di ruang di meja makan, tiba-tiba Anda sambil guyonan suap-suapan dengan suami. Ayo, dengan penuh kemesraan sang anak mengintip, yang Anda kagum, oh ibuku indah. Ini suap-suapan hanya waktu pengantin, itu pun yang nyuruh tukang potret. Nasib buruk tuh manusia. Loh, keindahan dibangun untuk ditiru. Mohon maaf, jika Anda ternyata seorang suami tiba-tiba jalannya cepat sambil mencari, ayah mau nyari apa? Umimu mau keluar, sayang sandalnya di mana? Ajib, seorang suami mencarikan sandal istri, apa yang ada di hati sang anak? Oh, ayahku segitunya. Allah, kagum kepada ayahnya, kagum kepada ibunya. Jangan mentang laki-laki sok imam, jaga image. Ada apa itu? Mentang-mentang ustadz pulang ke rumah, gaya ustadznya di bawah. Assalamualaikum wahai istriku, apa kabar? Ada. Ustadz gombal tuh, sudah. Nabi Muhammad di medan laga gagah seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sampai di rumah begitu mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Di rumah. Direktur sebuah perusahaan raksasa, kaya raya, pulang ke rumah masih sibuk dengan laptopnya. Tinggal dulu laptop. Assalamualaikum istriku, apa kabar? Gimana? Sehat? Atau paling tidak duduk manis. Kita perlu membangun keindahan. Kita usahakan. Yang memberi cinta adalah Allah. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan memberikan cara-cara menumbuhkan cinta. Saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan. Saling memperhatikan jangan istri tok. Jujur, ini perlu membangun di rumah itu yang indah. Satu kuncinya hilangkan ego kesombongan. Ego kesombongan itu yang merusak. Iblis menjadi makhluk yang paling sengsara itu karena sombong, aba wastakbar. Mentang-mentang seorang suami nggak mau ngapa-ngapain ini serius. Oh enggak. Istri lagi sibuk, anaknya masih lagi mandiin anaknya. Mana kopinya, cepatlah dari tadi. Keker begitu bikin kopi aja nggak bisa. Anda ini laki-laki model apa? Ya kalau kecuali istrinya lagi nganggur dan sebagainya, nonton film, YouTubean, itu istri ketemu di tempat tong sampah itu. Suaminya haus kok main handphone. Ini aneh banget itu. Indah itu perlu dibangun, wahai hamba Allah. Tidak serta-merta datang begitu, tidak diusahakan. Hari ini kita perlu mencoba di rumah kita. Pokoknya hari ini Anda pulang, sudah. Jangan menyalahkan pasangan Anda. Anda mulai diri Anda. Yang biasa mengangkat suara, rame-rame, mengolok suami, berhenti hari ini kalau Anda ingin membangun anak Anda. Anak Anda akan Anda pondokkan dan sebagainya. Hatinya sudah rusak dengan Anda. Anda dengan istri tidak usah nyalahkan istri. Anda berubah. Yang biasa keras, yang biasa marah-marah, ayo berlembut hati. Kenapa? Anda akan membangun anak-anak Anda. Jangan dirusak anak-anak Anda. Baginda Nabi lembut dan indah. Mengajarkan keindahan. Dan juga tolong dengan anak yang asyik, para bapak. Kemesraan dibangun dengan anak. Saya juga pernah punya kesalahan dengan anak-anak itu. Anak-anak saya dulu juga pernah saya sering keras-keras sama anak. Tapi saya ngerti. Pernah saya marahi dan sebagainya. Itu yang paling belakang. Nabi sekarang Buya minta maaf. Maafin enggak Buya? Maafin ya. Maafin anak Buya. Ya, memang semuanya perlu belajar. Dan Buya yakin dia akan kuat memang, tapi tetap itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Tidak bisa. Dengan anak, tidak apa-apa kita minta maaf dengan anak kita. Oh kita salah kok. Kita harus berani merubah, jangan biarkan. Anak rusak mentalnya, nanti dia akan menjadi orang keras juga di luar. Saya minta maaf harus. Yang kecil memang masih kecil banget, belum sempat dimarahi ini. Enggak sayang saya. Itu yang belakang saya dapat. Tapi dia kuat akhirnya dia. Bisa nasihati adiknya yang lembut. Mohon maaf. Jadi maksud Buya itu kadang-kadang anak tidak diberi kesempatan untuk ngobrol. Mau ngomong ke ayahnya, mau ngadu. Sudah diam sana. Oh, Masya Allah. Mama sibuk YouTubean. Allah, ini ibu model apa ini? Saya pengen tahu suaminya. Anda ketemu di mana dia itu? Kok dapat perempuan macam itu? Nggak ada di sini kan? Solehah semuanya ini.
Amin tuh khusuk bukan senyum. Kalau senyum Anda pasti menyimpan sesuatu. Enggak, insya Allah baik semuanya Bu ya. Tolonglah. Kalaupun jelek hari ini oke. Tapi berubah esok hari. Sudahlah, enggak perlu Anda. Sama anak-anak keras. Sama anak-anak. Harus berubah. Coba. Anda setelah itu akan menemukan perubahan di dalam rumah Anda. Setelah itu Anda akan ngomong apa saja. Akan mudah anak Anda. Karena dengan hati. Sekarang ada anak dendam dengan ayah ibunya. Na'udzubillah. Benci kepada ayah ibunya. Nah ini majelis kita di akhir ini hanya seputar ini saja. Karena ini yang terpenting dalam rumah. Tapi kita memulai, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang istri, kasih contoh yang baik. Baginda Nabi itu bagaimana dengan anak dan cucu-cucunya. Seorang Nabi yang gagah, seorang Nabi yang hebat, penuh wibawa, lembut. Baginda Nabi itu kalau datang ke rumah Siti Fatimah, Siti Fatimah langsung berdiri menyambutnya. Padahal rumahnya kan dekat. Kayak baru ketemu begitu, penghargaan. Kalau Siti Fatimah menghormat Nabi Muhammad kan wajar, tapi kebalikannya enggak. Siti Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah bergegas berdiri. Allah menyambut Siti Fatimah dan didudukkan di tempat yang istimewa. Sini Fatimah kau duduk. Seorang Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan datang lari. Hasan, ditangkap tangannya. Ditangkap tangannya, dipegang, kakinya diujurkan begini biar jadikan panjatan. Naik ke perut, ke dada itu peluk begini. Allah. Coba pemandangan yang indah. Seorang imam besar. Jadi kita kadang-kadang sok banget sama anak. Enggak punya waktu, enggak punya waktu, sibuk. Anda harus punya waktu untuk minum teh bersama dengan anak-anak. Sesibuk Anda pun, Anda ustadz mungkin pengajiannya pagi, siang, malam, sore, jam 12 pengajian masih, jam 3 pengajian, pokoknya harus punya waktu dengan anak-anak. Percaya. Gayanya tak ustadz model, wah ustadz serem. Ya Allah, ustadz model kayak ngalahin Nabi Muhammad aja ini. Ada ustadz kayak, Assalamualaikum. Wah istriku apa kabar? Mau baca Quran 3 juz dulu. La ilaha Allah 6.000. Enggak usah, biasa sajalah ustadz. Karena Nabi rindu keindahan. Kenapa? Hancurnya masyarakat ini karena keluarga yang tidak indah. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Kemudian hadirnya anak-anak bersama Anda itu penting. Tolong punya waktu dengan anak-anak, ya, duduk dengan mereka yang maksimal. Apalagi waktu anaknya mondok, kemudian lagi pulang, maka tolonglah, kalau seandainya Anda bisa cuti-cutilah. Seandainya Anda pokoknya sebisa nomor satukan ini dengan anak saya. Kalau anaknya kuliah pulang setiap Ahad, pastikan dengan Anda kemesraan. Anda dengar omongan. Biarpun Anda umur 2 tahun kalau ngomong jangan disia-siakan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dengar apa saya ngomong, iya terus. Besar hatinya. Kemudian juga tolong, ini mumpung masih ingat ini. Kalau anak Anda sudah berjuang ingin menjalankan perintah Anda, kok ada kekurangan itu sudahlah. Sebab orang tua itu kadang-kadang nggak kuatan, suruh menyapu. Ada kotor di sana, ada kurang. Siapa yang nyapu tadi? Kalau nggak bisa bersih, nggak usah nyapu sekalian. Ya Allah, dipatahin semangatnya. Sehingga anaknya sebab takut kepada ibunya. Ada yang begitu? Anda ini gimana? Ya kemarin kan, besok nggak boleh kan? Sebab anak Anda, kalaupun Anda ingin menegur, coba biasakan nyapu. Sayang, Masya Allah, terima kasih. Sudah bantu Umi nyapu. Insya Allah jadi pahala anak soleha. Ya sayang, cuma nanti sayang ya. Kalau nyapu nanti bagian ini bersihkan ya. Dalam-dalamnya gini sayang ya. Oke ya, syukran. Dicium Allah. Kan enak begitu, terbangun jiwanya. Ini sampai anak kalau ketemu ibunya, alah percuma, enggak benernya, sama mama enggak ada benernya, semuanya salah. Ada pendidikan mendidik anak itu penting, bukan pendidikan mendidik anak. Harus ada cara-cara. Ternyata kuncinya hati dulu. Baru setelah itu Anda mau ngomong apa anak Anda? Mau nyuruh anak ke pondok? Mau nyuruh anak belajar? Karena sudah indah di rumah. Rumah tangga suami istri akrab baik dengan anak baik. Anak terlambat pulang 5 menit aja kebingungan nih. Yang sekolah SMA di mana? Allah, ini mama sama ayah sama Umi pasti sudah di sana. Allah,
5 menit telat, sebingung. Tapi yang suka berantem, bapak ibunya di rumah suka berantem, ntar dulu biar tidur daripada ngeliat drama, digerdu dia berhenti. Ayo coba, ayo serius ya, amin. Rubah semuanya, sudah. Itu suamimu bu, dosa gede ngangkat suara dengan dia. Itu istrimu yang harus disayangi, dolim. Jangan kelemahannya Anda injek-injek, naudzubillah. Yang repot lagi sudah perempuan kurang ajar lagi sama istri, wah ini nasib buruk. Tidak, indah itu penting, indah di anak. Sampai dalam keadaan berantem. Namanya rumah tangga kan ada cekcok. Nabi juga pernah cekcok. Tapi cara menyelesaikannya itu yang indah. Sampai kalau ada percekcokan itu, ia dikasih nasihat. Nasihat kok belum benar. Ini seolah-olah dalam Al-Quran kan berlaku suami nasihati istri. Bisa saja istri nasihati suami. Jika ternyata nggak bisa nasihati kok belum sadar-sadar, loh juruhun. Didiemin. Ngediamin pasangan itu cara mendidik. Cuma ngediaminnya itu adalah fil madaji, di tempat tidurnya, di meja makan seperti nggak ada apa-apa, tetap ngaji nyasikan suaminya dimasih makan ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa, anak nggak boleh tahu. Sampai di kamar tak tanya, suaminya ngadep ke sini, istrinya ngadep ke situ, gitu loh. Itu 3 hari nggak akan kuat itu. Wong deket tapi nggak ngomong, akhirnya nggak selesai. Duh, indah bukan di depan anak berantem juga enggak. Ngediemin depan anak saja nggak boleh kita. Ngapa mama marah ya? Kok sampai tahu? Dan juga tolong ibu, jangan biasa gaya ngambekan. Ada perempuan, diem toh, kalau dia kasih tahu diem. Aduh repot itu. Sama bapak-bapak kasih tahu keluar banting pintu jeder. Allah, hidup model apa? Cemberutmu itu bu kayak pisau menusuk-nusuk. Tanya kata bapak-bapak. Betul pak ya? Ya Allah bu, jangan keras-keras pak ya. Cuman benar, hari ini Buya duduk, anak-anak kita yang sudah menikah tolong nak, jangan cemberut. Jangan ucapkan, karena cemberutmu itu adalah jadi tanda tanya, ada apa? Apalagi kalau cemberutnya terlalu sering, akhirnya tidak menikmati. Sehingga seorang laki-laki mendatangi istrinya hanya hajat, seks saja, bukan karena rindu. Hati-hati, gara-gara cemberut. Sebab perempuan itu pada dasarnya harus tampak indah. Lah kok dicorek sendiri dengan cemberutnya. Wong kadang yang cantik saja cemberut jadi jelek. Apalagi ya bapak? Ini bapak ini kayaknya marah banget ini. Anda bener ini. Enggak, insya Allah solehah semuanya. Ya, tolong ya bu ya. Ya saya jangan dianda. Termasuk ini indah. Kita punya pendidikan itu bu silsilah. Untuk anak muda yang masih bujang atau kaum jumlawiyin, jumlawiyat itu. Kita punya namanya diklat cinta. Anak muda biar tidak salah di dalam bercinta. Sebab ibaratnya begini, kalau orang salah makan itu kan sakit perut ya. Tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup. Waduh, Masya Allah. Kemudian nanti ada menuju pernikahan, cara milih bagaimana. Kalau milih harus benar, nikah milih, menikah nggak milih. Kayak bangun rumah itu bahannya harus bagus. Kalau pengen rumahnya bagus, bahannya bagus. Tapi juga harus punya ilmu bangun rumah. Akhirnya rumahnya antik. Bahannya jelek, asal ketemu di medsos, gara-gara Facebook nikah, ya nasib buruk, 2 hari ditempeleng. Nemu di Facebook gitu, ya Allah ini orang, itu rekomendasi kalau nikah itu. Sampai terjadi pernikahan, mungkin ada yang ngomong setelah itu, aduh Buya, saya ini tergolong perempuan yang salah milih suami. Lalu bagaimana? Ada pembengkelannya nanti ini bengkel tadi itu. Jadi Buya tadi nganggap semuanya berbengkel. Harus dibengkelin. Makanya kita pukul rata, kita punya kesalahan di rumah kita. Yuk kita indah semuanya. Itu silsilah panjang. Sampai nanti hidup rumah tangga indah. Kalau rumah tangga indah, anak terbentuk dengan indah, baru akan kita arahkan kemana. Kemudian juga setelah itu kita arahkan, hari ini termasuk tempat yang paling menyelamatkan adalah pondok pesantren. Hari ini maka kami himbau cintakan anak-anak Anda ke pondok pesantren, cintakan anak-anak Anda ke pondok pesantren supaya bisa masuk pondok pesantren, bisa saja jadi dokter, insinyur, jadi jenderal, tapi melalui pendidikan akhlak di pesantren. Bukan berarti di luar tidak ada yang baik, banyak di luar yang baik, cuman hari ini mengkhawatirkan. Kalau kita lihat problem anak muda hari ini, coba Anda jejer. Problemnya problem pergaulan yang bebas. Problem handphone, problem ini. Ternyata mungkin 90 permasalahan anak muda itu waktu masuk pondok langsung kepangkas.
nggak boleh megang handphone di pondok, nggak boleh internetan di pondok, lingkungannya terbatas di pondok, apalagi jadi terselesaikan. Maka pondok anak-anak Anda rindukan, tapi cara merindukan dengan rumah tangga yang baik dulu, sehingga anak itu malah omong ibunya, apa kata Umi sama abinya, oh apa kata Umi sama abinya. Baik, kemudian yang kedua, bagi yang tidak bisa memondokkan anaknya, mungkin anaknya terlanjur besar, pengen kuliah di sana sini, sudah nggak bisa mondok jasadnya, maka tolong pondokkan hatinya. Ilmu baru ini barangkali Anda tidak pernah dengar, mondokkan hati. Bagaimana memondokkan hati? Banyak cara tentunya. Sambungkan hatinya ke tempat mulia pondok pesantren. Contoh begini, Anda mengirim 1 juta rupiah per bulan untuk kuliah waktu di Jogja. Kuliah di Jogja misalnya. Kirim 1 juta, Anda tambah 100.000 rupiah. Dan tanya, sampaikan pada anak Anda, sayang, Umi tambah 100 lah ya. Untuk apa Umi? Untuk kirim ke pondok ini. Pondoknya profilnya Anda sebutkan. Ke pondok ini rekeningnya ini sayang. Untuk apa Umi? Biar dapat berkah dong sayang. Pondok kan tempat orang-orang baik, tempat orang menuntut ilmu agama, ilmunya Rasulullah. Ya Umi, biarpun kamu belum mondok, insya Allah kau hebat sayang. Ya sayang, jangan lupa. Oke. Bulan kedua, bulan ketiga, keempat, bulan ketujuh Anda kurangi 100.000. Dia yang nanya, Umi 100.000-nya mana? Udah kecandol hatinya. Sampai nanti selesai kuliah dia sudah kerja sendiri, Anda ingatkan, sayang, ingat enggak kalau kamu dapat kiriman dari Umi, biar gimana caranya? 1.100.000. 100-nya untuk pondok. Sekarang gajimu berapa sayang? Ayo potong untuk pondok biar berkah usahamu. Nah ini untuk mempersiapkan anak kita kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan. Itu kan punya gaji 2 juta, kalau duitnya 20 miliar, berapa miliar yang akan diberikan? Itu memondokkan hatinya. Jelas ya? Mungkin anak Anda tidak harus mondok karena memang sudah tidak mau mondok. Jangan dipaksa, berantem nanti yang repot ustadznya, kiainya nanti. Tapi pondokkan hatinya. Tiba-tiba dulu naik motor sini nggak pernah noleh. Gara-gara sering 100.000 noleh. Oh ini yang kemarin saya kirimi. Masya Allah, boleh jatuh hati. Paling enggak cucunya, cucu Anda dikirim ke sini nanti. Lihat saja, proses panjang kita ini. Mungkin yang ketiga ini ngomong, waduh Bu ya, anak saya sudah kurang ajar, nggak pernah sholat, ini dikasih duit bakal hilang, nggak punya, nggak dikasih aja ngambil sendiri. Oke. Tetap Anda berurusan dengan tempat mulia untuk mendapatkan pertolongan dari Allah seperti yang dijanjikan. Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu menolong hamba yang lain. Karena Anda yang katanya anaknya badung bandel, ternyata Anda peduli dengan madrasah diniyah. Madrasah diniyah milik para kiai-kiai ajengan-ajengan. Pesantren-pesantren, Anda peduli kepada mereka, kepada anak-anak ini. Allah yang nolong anak Anda. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal yang keempat, mungkin ada yang tertinggal nih, supaya nggak ada yang sedih di sini. Tadi kan seolah-olah yang senang yang anaknya di pondok. Ternyata yang anaknya belum masuk pondok bisa senang tadi dengan memondokkan hatinya. Yang badung pun bisa senyum. Sekarang yang terakhir, nggak punya anak. Wah ini gimana nggak punya anak? Kalau nggak punya anak banyak temennya. Siti Aisyah nggak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak. Tapi mereka adalah orang-orang mulia, punya anak di akhirat. Maka bagi yang tidak punya anak, jangan sampai kerja keras kumpulin duit, tapi di akhirat nggak berguna. Nggak punya anak juga di akhirat, jadikan mereka para santri, para penuntut ilmu, madrasah diniyah sebagai anak Anda. Anda biayai mereka. Dia akan menjadi anak-anak Anda. Dan termasuk gebiar atau yang kami serukan tahun ini adalah di samping tadi masalah rumah tangga, keluarga, tapi juga menghidupkan madrasah-madrasah diniyah. Itulah tempat belajarnya anak-anak zaman ini. Jujur hari ini berapa orang ini, berapa ribu ini. Dugaan kami 80%, 90% deh yang ngerti wudhu sama sholatnya itu adalah di musola, di surau, dan di TPQ, di madrasah diniyah. Bukan di kampus-kampus gede, betul? Coba yang kuliah fakultas ekonomi, semester 1 ada belajar wudhu? Nggak ada belajar wudhu. Di madrasah diniyah. Maka tolong wali-wali tersembunyi, ustadz-ustadz di kampung, tolong besarkan mereka. Makanya kalau kami mengajak al-bahjah, 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 oh tidak. Yang ingin bergabung dengan al-bahjah boleh, tapi dengan catatan. Bagi yang sudah punya ikatan dengan para guru-guru, para kiai-kiai, ajengan-ajengan, tidak boleh memutus hubungannya dengan ajengan tersebut, dengan kiai tersebut, hanya untuk bergabung dengan kami. Nggak boleh, karena itu hawa nafsu. Sebab kiainya juga menghantarkan ke surga kok. Termasuk peduli kepada madrasah diniyah. Dan hari ini kita ada gebrakan, bukan gebrakan, gebiar
memperhatikan madrasah diniyah dimanapun berada sebisa mungkin bagaimana agar berkembang. Tapi kita belum bisa secara utuh, tapi kita mulai. Kalau nanti ada madrasah diniyah yang perlu dibantu, barangkali bisa diusulkan, kita akan musyawarahkan. Membantu dari sisi apa? Sisi toilet dulu. Kita pengen bangun toilet yang layak, syar'i. Jangan sampai di saat wudhu anak-anak itu membuka auratnya. Kemudian banyak madrasah di kampung-kampung itu nggak ada toiletnya, sehingga kalau mau sekolah sakit perut pulang nggak balik lagi itu. Apalagi di musim traweh, mau traweh baru 2 rakaat sakit perut pulang balik lagi nggak mungkin. Nah itu maka kita pengen bahwasanya toiletnya harus desain kita, desainnya sesuai. Kalau perempuan yang desain serapi mungkin, kalau seandainya buka kerudung wudhu tidak ada laki-laki melihat. Ada kuncinya kalau buang air, jangan sampai kelihatan auratnya. Sebab perempuan dengan perempuan aurat juga haram. Yang kebuka aurat besar antara pusat dengan lutut. Ini barangkali nanti ada madrasah diniyah yang perlu dibantu, asalkan serius menangani madrasah, ya kita pikir bersama. Mungkin siapapun yang sudah bergabung di sini, ada Haji Iwan mana? Itu nanti tolong nanti membuat tim di sini madrasah diniyah dikoordinir, diutamakan toilet. Kalau tempat belajar beli terpal yang 4x4 itu bisa sudah untuk ngaji. Tapi kalau buang air kecil, naudzubillah, hari ini sudah mulai gede, intip-intipan laki perempuan. Jadi tolong dinomorsatukan masalah toilet supaya kehormatan mereka terjaga. Buang air bebas enak. Masjid pun saya tidak tahu masjidnya benar belum toiletnya. Kalau belum segera dibongkar, dibenahi. Toilet perempuan yang terhormat. Kalau perempuan buka kerudung, tidak akan kelihatan oleh kaum laki-laki. Ada kuncinya. Sehingga di dalam sudah terlihat auratnya. Laki-laki demikian. Ini adalah penting. Ini saja bisa kami sampaikan. Salam buat suami, Ibu. Bisa nyampaikan? Gimana nyampaikannya? Gimana? Waalaikumsalam itu, Dok? Yes. Orang utun itu dalam bahasa timur orang ketinggalan. Salamnya tolong sambil gigit kupingnya. Dari Buya ya. Ada bahasa apa begitu? Nah, pokoknya Buya suruh gigit kupingmu, Bang. Sudah selesai. Tolong kalau Anda suami gigit hidungnya. Agak kuat sedikit. Ini pesan dari Buya Yahya. Jadi kalau salaman nggak boleh monoton zaman dulu. Ya. Makan sepiring berdua, ya, suap-suapan, ya. Tapi jangan terlalu semangat, nanti pasangannya nggak dapat. Ini saja insya Allah kami rindu bahagia. Setelah itu Allah indah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.